Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada kegiatan kali ini. Untuk mengikuti kegiatan kali ini, pembelajaran kali ini, sebelumnya tadi sudah saya share ya materinya yang ada di grup WhatsApp. Nanti bisa dipelajarin lagi. Di sini saya akan memberikan sebuah penjelasan video, penjelasan tentang materi tersebut biar kalian nanti lebih mudah untuk memahami seperti itu. Jadi untuk mengawali kegiatan kali ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Biar saya yang memimpin doa. Untuk mengawali kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Nanti video ini bisa kalian akses di nanti saya akan meng-share link ini, video ini nanti biar kalian nonton seperti itu, bisa diakses di YouTube seperti itu ya. Gimana keadaannya semuanya? Baik-baik? Ya, semoga selalu baik-baik saja dan selalu dilindungi ya. Ya seperti keadaan yang seperti sekarang ini, pastinya kita harus lebih mawas diri dan lebih hati-hati dalam melakukan suatu aktivitas ya, terutama ya bagi, dan terus juga harus selalu mengikuti protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun dengan siapapun, karena itu sangat penting untuk melindungi diri kita dan juga melindungi orang-orang di sekitar kita seperti itu. Jadi tentu saja dalam keadaan yang seperti ini ada sisi negatif dan positifnya seperti itu, yang mana kita harus lebih bijaksana dalam menyikapinya, terutama ya tentang dampak negatifnya seperti itu. Pasti kalian di rumah juga bosan ya, selalu harus mengikuti pembelajaran dalam keadaan seperti ini, menggunakan daring-daring seperti itu, pasti ya kalian bosan. Apalagi juga semakin sedikit minimnya kalian bertemu dengan orang-orang sekitar seperti itu. Tapi ya kita tetap harus positif seperti itu, berpikiran positif seperti itu. Oke, pada kegiatan kali ini sebenarnya kita mau tentu saja kalian lebih terbatas ya bertemu dengan teman-teman seperti itu. Jadi berkaitan dengan teman-teman kalian yang keterbatasan kalian dalam bertemu, bersosialisasi dengan orang lain tentu saja memberikan dampak jenuh dan kesepian seperti itu ya. Kalian di rumah ya, di sekolah biasanya kumpul sama teman-teman, sekarang jadi terbatas seperti itu, hanya cuman lewat WhatsApp atau lewat aplikasi-aplikasi yang lain seperti itu, tentu saja akan lebih membatasi kita seperti itu. Pasti di sini pada punya teman semua kan? Tentu saja. Ya, siapa sih yang nggak punya teman? Ya walaupun cuma punya 1-2, tapi yaitu teman kalian seperti itu. Untuk berkaitan dengan teman, pembahasan tentang teman tentu saja nggak jauh-jauh ya dengan yang namanya pergaulan. Apalagi kalian di masa-masa remaja ini, masa-masa dimana harus bergaul itu suatu keharusan seperti itu ya, suatu keharusan dimana kalian harus berinteraksi, bersosialisasi dengan sesama, dengan seumuran, dengan sebaya seperti itu ya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pergaulan. Pergaulan, apa sih pergaulan dan apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan tersebut? Ya tentu saja tujuannya agar kalian lebih memahami dan lebih berhati-hati dalam melakukan atau dalam bergaul seperti itu ya. Karena
ya diri kita itu bisa dipengaruhi oleh pergaulan kita. Jadi pergaulan itu sangat mempengaruhi bagaimana diri kita, seperti itu. Oke, jadi kita langsung ya ke pergaulan. Apa sih pergaulan itu? Oke, jadi ada yang tahu pergaulan apa? Ya pasti setiap orang memiliki pikiran masing-masing tentang apa sih pergaulan. Tapi di sini saya akan lebih menjelaskan pergaulan menurut ahli, seperti itu ya. Jadi nanti ada dasar-dasarnya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pergaulan. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan individu dengan individu dan dapat juga oleh individu dengan kelompok. Jadi pergaulan itu merupakan interaksi, ya, interaksi. Jadi kalau nggak ada interaksi ya nggak ada itu yang namanya pergaulan, seperti itu. Baik itu antara individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok, seperti itu ya. Jadi pergaulan itu nggak cuman kalian sama teman kalian, ya, tapi juga bisa kalian dengan suatu kelompok, misalkan organisasi apa, seperti itu di sekolah, seperti itu ya. Itu yang namanya pergaulan. Kemudian apa sih faktor yang mempengaruhi pergaulan? Itu setiap suatu hal pasti memiliki faktor-faktor pendorong ataupun yang mempengaruhi. Jadi di sini faktor yang mempengaruhi pergaulan yaitu yang pertama kondisi fisik. Kondisi fisik yaitu jadi kalian itu akan lebih nyaman ketika melakukan pergaulan atau ketika bergaul dengan orang yang memiliki tampilan secara fisik itu sama dengan kalian, seperti itu. Misalkan kalian orang yang biasa-biasa saja, kalian pasti akan lebih nyaman bergaul dengan orang yang sama seperti kalian, yang biasa-biasa, yang sederhana, yang secara penampilan itu sederhana, nggak menor, nggak berlebihan, seperti itu. Jadi itu yang namanya kondisi fisik, faktor yang mempengaruhi pergaulan dari kondisi fisik tersebut. Jadi kalian akan lebih nyaman, itu lebih nyambung, seperti itu ya bahasanya. Kemudian yang kedua yaitu kebebasan emosional. Seorang bergaul itu karena ingin mendapatkan kebebasan emosional. Apa sih kebebasan emosional? Ya, dimana kalian itu melakukan pergaulan karena kalian itu ingin meluapkan apa yang kalian alami atau kalian rasakan, seperti itu. Jadi ketika kalian bergaul, misalkan kalian punya teman nih, pasti kalian akan cenderung lebih terbuka dengan teman kalian, seperti itu, karena kalian itu memiliki karena kalian tuh memiliki kebutuhan untuk meluapkan emosi atau emosional kalian, baik itu sedih, senang, seperti itu. Jadi kalian akan lebih terbuka dengan teman kalian, ya, kalian itu ingin didengar, seperti itu. Jadinya itu merupakan salah satu yang mempengaruhi pergaulan. Kemudian yang ketiga yaitu interaksi sosial. Tentu saja setiap manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, di mana suatu keharusan mereka untuk menjalin hubungan atau bersosialisasi. Jadi ya karena suatu hal yang mendasar bagi seorang manusia, sehingga ya kalian harus itu bersosialisasi, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu pengetahuan terhadap kemampuan diri. Jadi di sini kalian tahu kemampuan kalian itu apa. Ketika ya saya memiliki kemampuan, misalkan kalian memiliki kemampuan dalam bidang, mengetahui kemampuan kalian dalam bidang tari, jadi kalian akan lebih condong melakukan atau bergaul seperti itu dengan orang-orang yang mempunyai basic tari, karena itu bisa nyambung kalian ketika membicarakan tentang tari tersebut, seperti itu. Yang kelima yaitu penguasaan diri terhadap nilai moral dan agama. Jadi kalian akan lebih nyaman nih ketika kalian berteman atau bergaul dengan orang-orang yang memiliki agama dan norma yang sama yang ada di masyarakat, seperti itu. Jadi kalian lebih santai, lebih rileks, dan mengurangi hal-hal yang menyinggung, seperti itu ya. Kemudian lanjut tentang prinsip-prinsip pergaulan. Ya,
Prinsip-prinsip, tentunya pergaulan ini memiliki prinsip-prinsipnya tersendiri. Yang pertama yaitu sahabat atau teman yang berusaha menjerumuskan kita ke dalam pelanggaran hukum Tuhan dan hukum manusia. Jadi semua teman atau setiap orang itu kan pasti, setiap teman itu nggak selalu baik. Dalam artian ada yang satu visi dengan kalian, ada yang berbeda visi, seperti itu. Jadi orang-orang yang berbeda visi ini cenderung akan menjerumuskan kalian kepada hal-hal yang tidak baik, seperti itu, karena perbedaan visi tersebut. Jadi alangkah baiknya kalian berteman atau bergaul dengan orang-orang yang memiliki visi dan juga memiliki kepercayaan yang sama, seperti itu. Jadi tidak ada itu yang namanya menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak baik, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu sahabat atau teman yang melecehkan dan merendahkan kita. Ya, dalam suatu kelompok, ya, jika kalian memiliki kelompok pertemanan seperti itu, kayak geng ya biasa, apalagi masa-masa zaman muda sekarang itu, ya geng itu udah gak bisa dihindarin lagi ya untuk mengkelompok seperti itu. Tentu saja ada yang memandang kita, ya namanya orang manusia tentunya memiliki cara pandang yang berbeda. Jadi kadang ada yang baik, ada yang enggak, ada yang suka, ada yang tidak, seperti itu. Jadi udah normal, udah biasa ya, seperti itu. Jadi ada teman-teman yang merendahkan ketika kita ingin melakukan suatu hal yang besar. Ada teman yang cenderung menyepelekan, seperti itu sudah biasa. Jadi bagaimana baik-baiknya kita memilih teman, seperti itu. Kemudian yang ketiga, teman yang memanfaatkan kita. Ya, setiap orang pasti memanfaatkan dan dimanfaatkan. Orang itu cenderung akan bergaul ketika mereka memiliki sesuatu yang dibutuhkan, seperti itu. Jadi memanfaatkan dan dimanfaatkan itu udah jadi ikatan yang erat, seperti itu. Ketika kalian memanfaatkan orang lain, ketika kalian bergaul dengan orang lain, cenderung kalian memanfaatkan mereka. Begitupun sebaliknya, seperti itu. Jadi ya kembali lagi bagaimana baik-baiknya kita memilih teman, seperti itu. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu poin tentang cara menciptakan pergaulan yang sehat. Ya, tentu saja pergaulan sehat itu sangat diperlukan, seperti itu. Karena ketika kita melakukan pergaulan atau terlibat dalam pergaulan yang sehat, maka kita akan cenderung lebih baik itu sikap ataupun perbuatannya, seperti itu ya. Jadi gimana sih cara menciptakan pergaulan yang sehat bagi remaja? Apalagi kan ya pergaulan itu bermacam-macam ya jenisnya, seperti itu. Yang pertama yaitu kesadaran beragama bagi remaja. Jadi ketika kalian mempondasi diri kalian dengan agama, ilmu agama, maka kalian akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik, seperti itu. Jadi kalian harus sadar tentang agama, jadi menanamkan agama pada diri kalian, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu memiliki rasa setia kawan. Jadi berkawan itu jangan menuntut dibalas kebaikannya. Ketika kalian melakukan kebaikan nanti menuntut dibalas, jangan, tapi kalian lebih melakukan sesuatu itu secara sukarela. Jadi jangan mengharap suatu balasan ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu memilih teman yang baik, seperti itu. Jadi sesuai dengan diri kalian. Jangan kalian orangnya sederhana, tapi kalian berteman dengan orang yang jauh di atas kalian, seperti itu. Nanti akan berbeda visi dan berbeda dalam melakukan atau dalam kesehariannya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat yaitu mengisi waktu dengan kegiatan positif. Jadi berteman juga kita harus milih-milih kegiatan. Gak setiap hari kalian gibah gitu ya. Gibah itu kan juga sesuatu yang harus dihindari, seperti itu ya. Jadi isilah kegiatan positif seperti kalian membaca buku atau sharing-sharing tentang pelajaran, seperti itu kan lebih baik, seperti itu. Yang kemudian yaitu antara laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. Ya kalian tahu ya,
hak-hak kalian, kewajiban kalian sebagai seorang laki-laki dan perempuan. Jadi harus ada batasan ya, agar ya tentunya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kemudian menstabilkan emosi ya, menstabilkan emosi. Oke, jadi itu berapa poin tentang pergaulan remaja. Ya tentunya setiap orang memiliki hak ya untuk bergaul dengan siapa saja, tapi alangkah baiknya juga harus dipikirkan tentang pergaulan itu yang sesuai dengan diri kalian, seperti itu ya. Jadi ketika kalian melakukan suatu pergaulan, alangkah baiknya disesuaikan dengan diri kalian. Jadi jangan asal-asal, wah itu terlihat seperti ini, aku mau dong bergaul sama mereka, tapi nggak seperti itu. Tapi juga harus dilihat kemampuan diri kalian, bisa menyesuaikan atau tidak. Karena kalau tidak ya nanti akan terjadi suatu hal yang tentunya tidak diinginkan, seperti itu. Bagaimana penjelasan yang sudah saya sampaikan? Semoga bisa bermanfaat seperti itu, dan kalian lebih memahami tentang pergaulan dan lebih hati-hati dalam melakukan pergaulan ya. Karena di suatu yang baik pasti ada sesuatu yang negatif, seperti itu. Ada positif pasti ada negatif, seperti itu. Untuk kegiatan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu ya. Nanti kita bisa melanjutkan pada kegiatan selanjutnya ya, pada hari selanjutnya nanti kalau ada kesempatan lagi, seperti itu. Sebelumnya nanti di sini saya akan memberikan tugas ya untuk kalian. Kan kalian sudah mendengarkan tentang penjelasan tentang pergaulan tersebut. Jadi nanti saya akan berikan tugas sebagai agar kalian tuh lebih memahami tentang pergaulan remaja itu seperti apa. Tugasnya sudah saya di-share, sudah saya buatkan di Google Form. Nanti linknya akan saya share di grup kelas kalian ya, seperti itu. Nanti kalian bisa mengisikan itu dan nanti bisa dikirimkan. Oke, sudah jelas ya. Semoga bisa bermanfaat semuanya. Untuk kalian yang kurang paham atau kurang bagi kalian yang kurang memahami, nanti bisa ditanyakan lagi ya di grup kelas, seperti itu. Nanti disertakan nama ya, biar saya tahu biar saya tahu siapa saja yang belum paham, seperti itu. Kemudian nanti ada 2 atau 3 anak nanti mengirimkan voice note ya, voice note tentang materi pada kali ini, kesimpulannya seperti itu. Nanti selain ngisi di Google Form juga mengisi secara voice note, seperti itu ya, agar saya juga tahu pemahaman kalian tentang materi yang telah disampaikan pada hari ini, seperti itu. Jadi selalu positif, selalu berhati-hati dalam melakukan kegiatan, terutama ketika di luar rumah, dan jangan sungkan bagi kalian untuk jangan sungkan bagi kalian untuk menasehati orang-orang yang kurang memperdulikan protokol kesehatan tersebut, karena untuk menjaga lingkungan, seperti itu, juga menjaga diri kalian. Jadi ketika kalian melihat orang di jalan nggak pakai masker, mungkin bisa dinasehatin kenapa nggak pakai masker. Kalaupun kalian bawa masker lebih, bisa diberikan, seperti itu ya. Jadi kita saling menjaga, karena ya di masa pandemi seperti ini tentunya kesadaran itu sangat diperlukan, seperti itu. Sudah terakhir, karena sudah habis ya waktunya, sudah jadi kita akhiri kegiatan kali ini. Semoga kalian selalu dalam lindungannya.
dirahmati lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya, tugasnya nanti bisa dikerjakan seperti itu. Terima kasih.